Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sudah lama tidak bertemu kita di Jambi TV. Malam ini kami hadir dengan narasumber yang mungkin tidak asing bagi Anda semua. Dan juga malam ini kita akan berbicara 1 jam ke depan mengenai seputar kota Jambi yang selama ini kita ketahui, dan di sini banyak informasi menarik yang patut diketahui oleh masyarakat Kota Jambi secara khusus dan Provinsi Jambi pada umumnya. Baik, untuk itu kita sapa narasumber kita pada malam hari ini yang tidak asing bagi kita, Bapak Dr. S.Y. Fasa. Selamat malam, Pak Fasa. Selamat malam, ya. Pak Roswandi, Saiful Roswandi. Oke, baik. Ini saya harus sampaikan juga pemirsa, malam hari ini posisi priorisasi beliau sebagai Wali Kota Jambi sudah berakhir, terhitung diterbitnya atau diumumkannya daftar calon tetap untuk peserta pemilu legislatif. Sesungguhnya Bapak Dr. S.Y. Fasa itu berakhir priorisasi sebagai Wali Kota Jambi pada tanggal 8 November 2023. Begitu ya, Pak ya? Betul. Dikarenakan beliau salah satu calon legislatif untuk maju ke Senayan menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Ya. yang akan bertarung pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut, maka beliau disetujui pengunduran dirinya oleh Mendagri pada tanggal 4 November kemarin ya. Oke, berarti hari ini saya harus panggil Bang Fasa ya, biar akrab ya. Silakan. Karena status wali kotanya udah selesai. Baik pemirsa, kita 1 jam ke depan akan berdiskusi untuk mengetahui tentang Kota Jambi 10 tahun terakhir selama priorisasi Bapak Dr. S.Y. Fasa. Ini menarik, kita semua sudah mengetahui, kita semua pernah mengalami, baik sebelum Bapak Dr. S.Y. Fasa menjadi Wali Kota Jambi dan merasakan setelah beliau memimpin 2 periode Kota Jambi. Kita tahu bagaimana Kota Jambi sebelumnya dan Kota Jambi hari ini. Saya ingin tanya sedikit langsung. Bapak silakan, atau Bang Fasa silakan bercerita. Sesungguhnya dari awal 2013 terpilih sebagai Wali Kota Jambi, kan 2013. Kami mengetahui sendiri bagaimana kondisi sebelumnya Kota Jambi ini. Terhitung dari 2013 sampai periode pertama kepemimpinan Bang Fasa di Kota Jambi ini, yang ingin kami ketahui adalah apa persoalan pertama yang diketahui dan akan diselesaikan, dan apa saja tantangan yang dihadapi selama periode pertama tersebut. Silakan Bang Fasa. Baik. Terima kasih kepada para pemirsa Jambi TV, selamat malam, dan terima kasih pada kesempatan malam ini yang akan kita bahas terkait dengan refleksi kepemimpinan kami selama 10 tahun. Terima kasih kepada host, ya, sama-sama, Adinda kami Saiful Roswandi. Baik, terkait dengan apa tantangan-tantangan yang pertama kami hadapi di tahun 2013 setelah kami dilantik menjadi wali kota, dan selama perjalanan kami selama hampir setelah 10 tahun ini. Tantangan pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia daripada SDM aparatur pemerintah Kota Jambi, itu tentunya para pejabatnya. Kemudian adalah karakter daripada masyarakat Kota Jambinya sendiri. Ya, waktu itu boleh dikatakan super cuek, super cuek dan apatis, masa bodoh. Kemudian tantangan kedua itu adalah terkait dengan sumber dana anggaran untuk pembangunan yang sangat minim sekali. Saya ingat pada saat itu anggaran di Dinas PU itu hanya lebih kurang sekitar 50 sampai 60 miliar saat itu Dinas PU. Saya berpikir saat itu bagaimana bisa membangun sebuah kota dengan jumlah lebih dari 5.000 ruas jalan dan sekian ribu panjang drainase, itu bisa dibangun dengan dana 60 miliar. Padahal di kabupaten saja, dana anggaran di kabupaten itu sudah nilainya 150 sampai 200 miliar di kabupaten. Ya. Saya memutar akal,
bagaimana ini bisa terjadi dana sedemikian minim. Yang pertama kali kami lakukan adalah bedah APBD. Ya, bedah APBD waktu itu saya masuk di penghujung, dan waktu itu kalau tidak salah itu APBD sudah diketok palu. Ya. Bedah APBD ini yang pertama adalah sebelum diketok palu waktu itu. Bedah APBD yaitu saya melihat postur APBD kami ke sekian puluh OPD ini apa saja yang dilakukan. Ternyata di situ saya melihat perjalanan dinas terlalu besar. Honor-honor kegiatan terlalu banyak, ATK-nya terlalu banyak. Kemudian apa lagi? Kemudian ada OPD-OPD yang tidak fokus mengurusi kegiatan teknisnya. Banyak rapat ke rapat biasanya itu. Seperti misalnya dinas pendidikan. Dinas pendidikan tidak fokus lagi pendidikan, tapi di sana dianggarkan dana untuk pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Sehingga kepala dinasnya hanya mengurusi kapan tendernya, kapan terminnya rekanan ini. Gitu. Kemudian dinas kesehatan juga saat itu ada dana pembangunan-bangunan puskesmas, rumah sakit, rehab-rehab itu ada di dinas kesehatan. Sehingga mereka juga tidak fokus. Nah, maka akhirnya yang pertama kali saya lakukan adalah 50% perjalanan dinas saya potong. Kemudian kegiatan-kegiatan, honor kegiatan juga saya potong. Kemudian semua pembangunan yang bersifat konstruksi saya alihkan ke Dinas PU, kan Dinas PU adalah teknisnya. Ya. Kemudian di tahun 2014, anggaran 2014, saya sudah mendapatkan dana Dinas PU adalah sekitar 120 miliar dari efisiensi yang saya lakukan. Nah, kemudian apalagi saya lakukan, di samping itu saya melakukan jaringan saya, yaitu untuk melobi dana-dana dari pusat. Kemudian saya mulai lagi melobi jaringan internasional. Ya. Nah, alhamdulillah ini berjalan. Kemudian PAD juga saya genjot, yaitu dengan optimalisasi pajak. Sehingga pada tahun 2014 ke 2015 anggaran kami sudah cukup meningkat tajam. Kenaikan PAD juga, PAD kami tadinya hanya 120 miliar, naik langsung di angka hampir 200 miliar. Dalam capaian 1 tahun. 1 tahun itu ya? Selama 2013. Kemudian di tahun 2015 Dinas PU sudah mendapatkan dana hampir lebih dari 200 miliar. Kemudian saya dapat lagi dana dari pusat lebih kurang 200 miliar. Tapi waktu itu Dinas PU betul-betul melimpah ruah dana di sana. Itu hasil membangun link jaringan yang terbangun selama ini yang ya? sudah terbangun selama ini. Oke, ini ada yang menarik yang ingin kita ketahui. Efisiensi anggaran waktu itu yang cukup drastis dilakukan sehingga teman-teman birokrat itu bukankah terkaget-kaget? Ya. Ini banyak yang terpotong, udah biasa nunggu tender dapat kemudahan dari sisi anggaran dari situ dia lakukan tidak bisa lagi karena ada pengetatan anggaran dari Bapak. Itu gimana nanti motivasi mereka dalam hal melaksanakan program berikutnya nanti? Ya, ada sisi-sisi yang saya harus ikut sertakan pemikiran pejabat-pejabat saya. Tapi ada satu sisi saya mesti memaksa mereka mengikuti alur pikir saya. Saya tidak bisa mengalah terus, tapi mereka harus mengalah mengikuti saya. Jadi saya katakan, saya ingin seperti ini. Kalau ternyata Anda tidak sanggup, silakan Anda mengundurkan diri. Nah, ternyata mau tak mau mereka harus sanggup, ya. Nah, kemudian ternyata yang setelah itu juga saya tidak melakukan penggantian, tidak melakukan pemecatan kepala dinas. Tidak ada resapel begitu, ya benar. Tidak ada resapel. Waktu itu tidak ada. Baik. Ya, Cukup stabil lah. Meskipun mereka ini tidak mendukung saya sama sekali pada saat pilkada, tapi saya tidak copot mereka karena saya berpikir begini, saya bukan hanya ingin berjalan di tahun pertama, tapi saya ingin berlari. Kalau saya ganti mereka, saya butuh waktu 1 tahun untuk adaptasi mereka, berarti 1 tahun ini loss. Tetapi kalau misalnya saya tetap pakai mereka dan saya tidak ganti mereka dan mereka dulu bukan pendukung saya, maka mereka akan berlari cepat. Jabatan tidak dicopot, masih dipakai, dipercaya, meskipun tidak mendukung, maka mereka akan setia 200% kepada saya. Dan kemudian yang saya lakukan apa? Saya membangun daerah yang tidak mendukung saya. Yang saya posisi tidak menang secara politis, itu yang pertama kali saya bangun dahulu. Iya. Itu. Ini filosofisnya tinggi sekali pemirsa. Memang dalam sebuah pertarungan, pasca dari kemenangan, kita memang kadangkala harus tetap menggunakan lawan politik kita dalam membantu kita. Mengapa?
Karena dia pasti akan membuktikan loyalitas dan kepercayaannya meskipun pada pilihan dia tidak dukung kita, tapi pada saat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dia akan buktikan bahwa dia lebih loyal daripada pendukungnya. Iya, betul. itu filosofis yang tinggi dalam konteks. Ini leadership sekali dalam kepemimpinan begitu. Oke, kita lanjut. Kalau kita bicara infrastruktur, kami ingat sekali nih, kalau waktu itu saya masih di media, Bang. Kalau sebelum Abang memimpin, aduh, susah mau bicara apalah Kota Jambi kalau kita bicara tentang infrastruktur. Jangankan bicara jalan yang baik, jangankan bicara jalan yang bersih, jalan yang baik pun kadang-kadang ya, sulit untuk bisa didapatkan. Mengatasi infrastruktur terutama dalam membangun jalan yang begitu luas dan panjang tadi dengan anggaran yang ada waktu itu bisa sebaik hari ini itu pengelolaannya bagaimana? Kalau bisa menjelaskan. Ya. Kita akan cerita dahulu sumber dana pembangunan ya, untuk membangun ini semua. Yang pertama yang saya lakukan adalah melihat postur ketersediaan anggaran APBD kita. Kemudian saya menggunakan jaringan di tingkat nasional untuk pendanaan. Yang ketiga adalah saya menggunakan jaringan internasional. Yang keempat ini yang lebih unik lagi. Saya menggunakan kekuatan masyarakat. Karena saya tahu bahwa uang yang banyak itu ada dengan masyarakat. Sumber daya manusia yang banyak, yang handal itu ada dengan masyarakat. Tinggal bagaimana tugas saya menyentuh masyarakat sehingga masyarakat mau menjaga, mau membangun dan mau mengeluarkan uang tenaganya untuk membangun sama-sama. Contoh misalnya, awal saya dilantik wali kota baru 1 bulan, saya keliling. Saya masuk ke dalam sebuah lorong, yang lorong itu baru dibangun. Di pertengahan tahun di aspal. Saya baru sekitar 10 menit di sana, saya mau ketemu ketua RT, saya lihat ada mobil besar masuk. Mobil membawa bahan bangunan, mobil truk. Saya melihat, karena latar belakang saya adalah konsultan dan kontraktor, saya tahu daya dukung jalan ini berapa ton. Tetapi dengan angkutan sebesar itu, angkutan yang muatannya 6 ton, daya dukungnya hanya 1 ton, ini jalan cepat hancur. Jalan cepat hancur. Kalau jalan itu 3 bulan, masih oke, tapi ini 1 bulan pasti hancur. Akhirnya saya temuin ketua RT, saya tanya dengan ketua RT, saya tanyakan, Pak, kenapa mobil itu lewat, dibiarkan lewat? Mobil itu kan besar, jalan kita melampaui daya dukung. Dijawab ketua RT saat itu, dia bilang dia waktu itu tidak tahu dengan saya, dia tahu nama, tidak tahu wajah saya, tapi dia tahu wali kota itu namanya siapa. Waktu itu. Nah, karena saya pakai topi, saya nyamar waktu itu, dia tidak hafal wajah saya. Dia bilang, Pak, warga kami mau membangun. Mau pakai mobil apa? Membawa material di sini. Dia bilang itu. Kemudian, kalau jalan kami rusak juga, kami tinggal lapor Pak Wali aja nanti. Padahal wali kota depan dia. Saya katakan, Pak, tidak bisa seperti itu. Wali kota pun akan kewalahan membangun ini. Karena kenapa? Ini berarti Bapak tidak ada rasa sense of belonging terhadap aset yang dibangun ini. Rasa harusnya memiliki Bapak punya rasa memiliki dan menjaga ini. Oh, tidak apa-apa, wali kota kami biasa kok, waktu dia kampanye itu baik-baikin jalan semua waktu itu. Nah, saya sudah dapat masukan ya, tapi saya tidak buka siapa saya. Akhirnya saya pulang, saya pikirkan apa inovasi untuk membuat mereka ini mau mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga waktu untuk membangun sama-sama, menjaga sama-sama. Dapatlah saya inovasi waktu. Banyak inovasi-inovasi yang saya buat, ada lebih dari 200 inovasi. Ini yang mungkin salah satunya yang sampai mendapat apresiasi internasional, yaitu tentang bangkit berdaya. Bangkit berdaya ada 2, bangkit berdaya dan kampung Bantar. Gitu. Kampung Bantar.